Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Mokodaser dari kelas A2 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2014201091. Pada kesempatan saat ini saya akan presentasikan tentang nasionalisme untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Encik Widya Mandey. Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara dalam mencintai tanah airnya. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nasionalis dan nation dalam bahasa Inggris. Dalam studi semantik, kata nation tersebut berasal dari kata Latin yakni natio yang berakar pada kata naskor yang bermakna saya lahir, atau dari kata natusum yang berarti saya dilahirkan. Dalam perkembangan, kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara dalam mencintai tanah airnya. Tujuan nasionalisme yang pertama menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar hingga melahirkan semangat rela berkorban dan menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara, individu, atau kelompok. Contoh dari kasus nasionalisme atau kasus yang membuat rasa manusia berkurang, rasa nasionalisme berkurang. Contohnya adalah pada peringatan-peringatan hari besar nasional seperti Sumpah Pemuda hanya dikemenai sebagai seremonial dan hiburan saja tanpa menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam benak mereka. Contoh berikut yang menghilangkan rasa nasionalisme adalah lebih tertariknya masyarakat terhadap produk impor dibandingkan dengan produk buatan negeri. Semua identitas bangsa Indonesia, baik itu bendera merah putih, lalu kebangsaan Indonesia, dan lain sebagainya hanyalah merupakan simbol bahwa warga negara masih berdiri tegak dan mampu mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain. Menjadi bangsa ini, jika kita malas dan malu memakai atribut bangsa Indonesia ini, jika ditinjau dari sudut pandang gejala ini mulai terlihat sejak reformasi, karena pada masa Orde Baru, pemasangan bendera adalah sesuatu yang bersifat wajib. Sejak era reformasi, animo masyarakat untuk turut ambil dalam memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia juga berkurang. Pada masa sekarang ini sudah sulit ditemukan perlombaan 17-an, padahal pada masa Orde Baru suasana 17-an telah dirasakan sejak awal Agustus perlombaan 17. Ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Sudah menjadi budaya baru di negara. Melalui kegiatan ini dapat ditanamkan nilai-nilai nasionalisme ke dalam diri generasi muda yang nantinya menjadi penerus bangsa. Contoh, permainan panjat pinang yang paling sulit diraih adalah bendera dan harus melalui usaha keras untuk mendapatkannya. Dari hal kecil tersebut, terkadang nilai pembelajaran yang para pahlawan berjuang mati-matian tanpa mengenal lelah dan tentunya disertai dengan rasa keikhlasan hati. Akhirnya hal yang paling ironis adalah bangsa ini pada kenyataannya kurang menghargai jasa-jasa para pahlawannya masih hidup hingga sekarang. Mereka dahulu telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia, justru mendapatkan imbalan berupa kehidupan yang tidak layak disisa untuk mereka. Padahal, dibayangkan apabila dahulu para pahlawan tidak mampu berjuang, pastinya Indonesia masih dalam penjajahan bangsa asing. Sebenarnya nasib kita
masih lebih baik dan beruntung daripada para pejuang dulu kita. Hanya meneruskan perjuangan mereka tanpa harus mengorbankan nyawa dan harta. Nasionalisme kita semakin luntur dan akan punah tergilas oleh modernisasi dan individualis. Nasionalisme yang lain yang kita rasakan semakin memudar karena kurangnya kecintaan kita terhadap produk luar negeri dan merasa bangga kalau bisa memakai produk dalam negeri. Tapi ke luar negeri, padahal negeri sendiri belum tentu dijelajahi. Kita belum sadar betul bahwa lambat laun sikap-sikap seperti itu akan semakin menjauhkan kecintaan kita terhadap negeri ini. Rasa nasionalisme bangsa pada saat ini hanya muncul apabila ada suatu faktor pendorong. Sekian dari presentasi saya. Dan untuk teman-teman yang sudah lulus SMA SMK sederajat dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sudah tersedia berbagai fakultas, dan bila teman-teman ingin mengambil fakultas yang diinginkan, saya sudah sediakan pamflet, dan silakan teman-teman hubungi kepada dosen atau pihak yang menerima mahasiswa baru pada tahun ini. Sekian dan terima kasih.